Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas, keren cadas, keren cadas ya. Ini sudah jam 1 lebih. Rupanya sambil menunggu semifinal Piala Eropa, kita mainkan dulu yang ini ya. Yang satu ini nanti kita nonton Piala Eropa. Tapi sebelumnya biasanya saya punya ya ritual sedikit lah. Harus juga dimensi vertikalnya juga harus enak ya, dimensi horizontalnya juga harus jalan. Ini ya berita yang ngeri-ngeri sedap. Dinilai gagal tangani COVID-19, tagar Bapak Presiden menyerahlah trending di Twitter ya. Luar biasa. Yang merilisnya adalah seputar tangsel.com. Hari kelima pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat belum menunjukkan hasil signifikan. Bahkan penanganan COVID-19 di Indonesia dinilai gagal oleh berbagai pihak. Masalah kurangnya tabung oksigen di lapangan dan kelangkaan obat dan vitamin menjadi sorotan. Di luar Jawa Bali, angka positif COVID-19 juga terus meningkat. Tagar Bapak Presiden menyerahlah trending di Twitter sejak Selasa malam 6 Juli 2021 hingga Rabu sore 7 Juli 2021. Netizen menghubungkan penanganan COVID-19 dengan berbagai masalah lain. Hashtag Bapak Presiden menyerahlah. Di rezim ini negara banyak sekali cobaan, Pak, apalagi rakyat kecil yang digadang-gadang akan mendapatkan kesejahteraan tapi berakhir dalam kesengsaraan. Bahkan rasa kemanusiaan dikalahkan oleh anehnya peraturan, ujar Reza @susucapi dalam cuitannya, disertai dengan beberapa video suasana PPKM yang dinilai merugikan rakyat kecil. Beberapa netizen kemudian menghubungkan situasi di Indonesia yang mirip dengan Brazil. Di negara yang berada di benua Amerika tersebut, warga sudah demo turun ke jalan karena pemerintah dianggap gagal mengatasi pandemi. Dinilai tidak mampu atasi COVID-19, warga Brazil aksi demo turunkan presiden. Bagaimana Indonesia? Apa butuh perpanjangan waktu atau peluit panjang berbunyi sekarang juga? Cuit KSO Ariansyah @KSO Ariansyah mewakili banyak netizen dengan ungkapan senada. Mental pengemis kok jadi menteri, pengemis aja milih-milih mau ngemis di mana. Ini rakyatnya lagi susah bahkan untuk makan dan bertahan hidup malah disuruh nyumbang. Percuma punya menteri, percuma punya presiden. Hashtag Bapak Presiden menyerahlah. Hashtag berani pecat, tulis @aksi langsung. Akun di atas menyoroti ajakan Menteri BUMN Erick Thohir yang mengajak masyarakat mendukung gerakan Kita Bersama Nakes. Dalam gerakan tersebut, masyarakat diminta membagikan paket vitamin dan suplemen kepada para tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Sementara itu, akun @tito ilmiawan yang juga membuat tagar sama mempunyai pendapat lain. Rakyat bukan tidak percaya dengan COVID-19 sehingga tidak taat prokes. Rakyat hanya lelah dengan penanganannya yang membuat bingung dan membuat susah. Ya, sahabat RH sekalian ya. COVID-19 ini disangkal atau tidak memang ada. Adanya bagaimana ya sudahlah. Kita tidak usah perdebatkan. Yang jelas yang terkena terpapar ada banyak, yang sembuh banyak, yang meninggal juga banyak. Jadi real, this is a real attack ya for human life. Tapi masalahnya adalah bagaimana sebuah pemerintahan menghandle masalah ini. Nah, ini masalahnya. Jadi seluruh dunia sudah mengalami ini selama paling tidak lebih dari 1 tahun. Kalau di Indonesia, deklarasi mulainya kira-kira Maret. Akhir Maret itu darurat nasional, darurat kesehatan masyarakat, tanggal 30 Maret kalau tidak salah. Kemudian tanggal 13 April darurat bencana nasional. Tapi sejak awal Maret itu sudah mulai
orang bicara tentang pandemi yang awalnya di-deny, awalnya disangkal. Ingat betul, awal-awal ketika Gubernur Anies Baswedan mengatakan sedang menelusuri orang yang diduga terkena COVID-19, kita malah tidak percaya. Maksudnya para menteri yang lainnya. Waktu itu Menteri Kesehatan mengatakan tidak mungkin, tidak ada COVID-19 di Indonesia. Ada yang bercanda karena kita biasa makan nasi kucing. Ada yang mengatakan birokrasinya sulit dan lain sebagainya masuk ke Indonesia. Ketika ada yang terkena, seseorang di Depok, barulah sadar bahwa ternyata COVID sudah melanda wilayah ini. Wabah-wabah sebelumnya kita selamat, tapi COVID melanda dunia. Tapi dunia lain, beberapa di antaranya sudah berhasil mengatasi. Kita lihat misalnya Italia yang sempat kolaps, yang sempat barangkali tidak bisa ngapa-ngapain, yang menjadi kota yang mati ibaratnya, negara yang mati. Beberapa negara Eropa Barat, tapi sekarang mereka berpesta dalam sepak bola Piala Eropa. Kita iri dengan mereka yang hadir di stadion berteriak seolah-olah tidak ada COVID-19 lagi. Amerika Serikat juga begitu, merayakan kemerdekaannya. Bahkan di Wuhan sekalipun mereka sudah berpesta. Tapi di negara ini COVID-19 menjadi ancaman yang luar biasa. Nah, persoalannya adalah sekali lagi di manajemen pemerintahan. Bagaimana pemerintah ini bisa menangani COVID ini? Masalah terbesar di pemerintahan ini menurut saya ada dua. Pertama, leadership. Tadi ketegasan, kecerdasan, dan juga kejelasan. Kecerdasan, kejelasan, ketegasan. Yang kedua adalah ada sementara pihak yang meyakini bahwa beberapa orang, beberapa gelintir elit kekuasaan justru memanfaatkan situasi ini untuk berbisnis. Jadi bisnis-bisnis pengadaan alat kesehatan ini menjadi bisnis yang wow, yang luar biasa, yang pastinya melibatkan banyak orang yang berbisnis di dalamnya, banyak stakeholder yang berbisnis di dalamnya. Mungkin juga ahli politik Alibaba muncul, ahli penguasa, baba pedagang yang berkelindan menjadi satu, dan kemudian terjadilah transaksi seperti ini. Nah, kalau itu soalnya, maka berat memang menangani COVID-19. Tidak bisa kita hanya mengatakan masyarakat harus begini, masyarakat harus begini, masyarakat harus begini. Karena masyarakat itu tergantung dari bagaimana kejelasan, ketegasan, dan kecerdasan pemerintah, penguasa dalam mengambil keputusan. Termasuk juga kesungguhan untuk menangani ini dan tidak memanfaatkan sebagai momen bisnis atau momen mengeruk keuntungan dari industri kesehatan yang tentu saja muncul luar biasa ketika COVID-19 ini. Ya, let's say misalnya pengadaan masker. Saya kira berapa juta masker yang dibutuhkan rakyat Indonesia setiap hari. Bayangkan kalau orang masuk pada bisnis itu dan kemudian ada monopoli misalnya. Bisnis yang lain, antigen misalnya. Nah, dari sana Sobat Era sekalian, maka sesungguhnya tidak heran kalau orang kesal, ya. Kok seolah-olah ini terus-menerus digenjot, seolah-olah COVID ini tidak akan selesai sampai 2024, sampai kemudian katakanlah nanti akan perhelatan 2024 dan kita butuh modal politik lagi untuk bertarung di 2024. Lalu kapan untuk kesejahteraan rakyat? Kapan untuk mewujudkan janji-janji konstitusi, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum? Kita belum bicara tentang bagaimana memajukan kesejahteraan umum sekarang. Kita baru bicara tentang bagaimana melindungi segenap bangsa yang saat ini justru berada pada ketakutan yang luar biasa.
akan COVID-19 ini. Kalau sebelumnya sudah khawatir, sudah takut, sekarang jauh lebih khawatir dan lebih takut lagi. Kita dikhawatirkan bahwa ini adalah virus yang lebih ganas, virus Delta dan lain sebagainya, dan pemerintah masih belum terlihat sanggup mengatasi ini. Kenapa pemerintah, kenapa penguasa? Ya karena mereka lah yang memiliki segala resources. Saya tidak pernah ingin menyalahkan masyarakat, karena masyarakat itu tergantung bagaimana pemerintahnya, ya kan? Ini cuma Muhammad Kanza saja. Rakyat butuh makan, hidup enak, aman, bukan politik. Ya, saat ini memang masyarakat pasti lebih membutuhkan penanganan COVID-19 yang jelas, hilangnya COVID-19, dan kemudian bisa terlindungi, bisa sejahtera. Tapi semua itu ya tidak terlepas dari politik tentunya. Karena yang mengerjakan ini adalah pemerintah, penguasa, orang yang berpolitik. Jadi tidak bisa kita membebaskan politik dari makan sehari-hari, karena politik itulah penentu kebijakan negara ini. Penguasa itu politik, politik itu penguasa. Di dalam penguasa itu pasti ada relasinya dengan rakyat dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa lepas dari politik sehari-hari, karena politik itu adalah the art of possibilities, seni berbagai kemungkinan. Jadi saat ini kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan dengan COVID-19 ini, termasuk juga bicara tentang skenario leadership hari ini, besok, atau ke depan. Termasuk juga apakah harus disudahi sekarang, apakah harus tunggu 2024, apakah harus diperpanjang hingga periode 2027 atau 3 periode sampai 2029. Nah, ini semua adalah pembahasan-pembahasan politik yang sangat mungkin terkait dengan kehidupan dan keselamatan rakyat yang hari-hari ini dilanda kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kehilangan keluarga. Saudara sekalian, mudah-mudahan horor ini tetap bisa dihandle ya oleh kita semua, dan COVID-19 tetap berlalu, segera berlalu, dan kita berdoa untuk itu. Tapi sekali lagi, pemerintahan harus berjalan dengan manajemen yang benar. Kebijakan harus cerdas, kebijakan harus tegas, kebijakan harus jelas. Dan tidak boleh ada orang-orang yang justru memanfaatkan kondisi ini untuk mengeruk keuntungan finansial, terlebih kalau dia berada di lingkar kekuasaan. Dan terakhir, seluruh energi harusnya diarahkan kepada penanggulangan COVID-19. Sudahlah, nanti dulu bicara mengenai pembangunan atau melanjutkan proyek infrastruktur. Nanti dulu kita bicara mengenai, katakanlah, membangun ibu kota baru. Saya teringat Rizal Ramli yang mengatakan, yang kita butuhkan saat ini 3 hal. 1, menanggulangi COVID-19. 2, cash transfer, memastikan rakyat makan. 3, ketahanan pangan, lumbung pangan, agar rakyat bisa tetap makan. Saya tidak tahu apakah program dulu lumbung pangan sukses atau tidak, yang dipercayakan kepada Erick Thohir ya, yang dipercayakan kepada Prabowo Subianto. Kita tidak tahu hasilnya, auditnya seperti apa, apakah itu berhasil atau tidak. Ya, saudara sekalian, kita hanya tunggu saja apa yang terjadi ke depan ya. Yang jelas sekarang masyarakat tetap berharap pada pemerintah, tapi di sisi lain dia juga ada juga sebagian yang barangkali sudah putus harapan, dan dalam putus harapan tersebut ya dia berusaha sendiri bagaimana mempertahankan hidup dan kehidupannya. Itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, direpotin, dicecar, diober pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.